Haleluya, puji Tuhan, selamat malam. Apa kabar teman-teman yang ada di Api Pantai Kosta? Sebelum kita istirahat malam hari ini, saya ingin membagi berkat firman Tuhan. Meski singkat, tapi biarlah ini memotivasi kita. Ya. Dan malam hari ini saya ingin bicara tentang optimisme. Optimis artinya dia sangat yakin bahwa apa yang dia pikirkan dan apa yang dia kerjakan itu pasti berhasil. Itu optimis. Ini definisi saya ya. Definisi saya tentang optimis ialah dia sangat yakin ya. Dia percaya, dia sangat yakin bahwa apa yang dia rencanakan, apa yang dia perkatakan, apa yang akan dia buat itu pasti jadi. Optimis. Ya. Kalau iman itu beda tipis ya dengan optimis. Kalau iman kita percaya kepada sesuatu yang tidak ada, tetapi yang tidak ada itu ada dan berkuasa. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat ya, apa yang kita percayai. Tetapi yang kita percayai itu kita yakin ada. Nah, itu iman. Nah, saudara, tentang optimisme ini, saya ingin baca di dalam Yosua pasal 14 tentang pembagian tanah Kanaan. Nah, ada satu pribadi yang sungguh luar biasa ketika pembagian tanah Kanaan itu. Ada seorang yang bernama Kaleb. Dia itu meminta, dia bilang, berikanlah aku Hebron. Haleluya. Hebron. Ada apa dengan Hebron? Hebron ini dulunya itu Kiryat Arba. Sekali lagi, Hebron yang diminta oleh Kaleb dulunya itu bernama Kiryat Arba. Arba artinya di tempat itu, Arba artinya tempat itu terdapat orang-orang raksasa yang lebih besar daripada orang-orang enak. Ya. Goliat itu orang enak, ya. Seperti itulah orang enak itu, raksasa seperti Goliat. Nah, Kiryat Arba adalah tempat orang-orang besar, bahkan lebih besar daripada orang enak. Nah, Anda tahu bahwa Hebron itu tempat orang-orang yang jahat itu ada di situ. Ya. Tapi herannya Kaleb ketika dia meminta sesuatu, yang dia minta adalah Hebron. Padahal waktu dia minta Hebron itu dia usia berapa? 85 tahun. Iya. 85 tahun. Usia Kaleb ketika dia ingin merebut, dia ingin minta, berikan kepadaku Hebron. Padahal di situ ada ancaman. Padahal di situ ada orang-orang raksasa. Nah, tapi kok dia berani minta itu Hebron? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan. Kenapa Kaleb itu dia terlalu berani mau ambil itu Hebron, di mana tempatnya orang-orang raksasa besar? Karena di sini dikatakan
saya baca, dia yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Nah, ayat 7, Yosua 14 ayat 7. Jadi ketika orang-orang Yehuda datang, ya, datang menghadap Yosua di Gilgal. Nah, pada waktu itu ada Kaleb, ya, nama Kaleb. Dia bilang begini, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan sejujur-jujurnya. Nah, Kaleb ini bersama Yosua, mereka yang diutus Tuhan, ya, bersama-sama dengan 10 orang lainnya. Ada 12 pengintai. Hanya 2 yang memberikan kabar yang optimis. Ya, hanya 2 orang yang optimis. Dan mereka memberikan laporan kepada Musa. Betul di sana itu. Kami sudah lihat ada orang enak. Ada raksasa-raksasa di sana. Tetapi kita yakin kita akan mengalahkan mereka. Nah, jadi Yosua dan Kaleb memberi kabar bahwa sekalipun di Kanaan itu ada orang-orang raksasa, ya, tetapi Yosua dan Kaleb yakin mereka bisa taklukkan Kanaan. Berbeda dengan 10 orang utusan dari 10 suku. Ya. Utusan 10 orang ini, mereka membawa kabar yang menggetarkan hati orang Israel. Mereka bilang apa? Wow, betul di sana banyak susu dan madu. Tetapi di sana banyak orang-orang enak. Kita seperti belalang yang bakal dilahap oleh orang-orang raksasa ini. Laporan 10 orang kepada Musa didengar oleh bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu semakin takut dengan laporan yang pesimistis ini. Yosua dan Kaleb memberikan laporan yang yang optimis. Mereka bisa kalahkan orang-orang enak, orang-orang raksasa itu. Tetapi 10 orang memberikan kabar yang menciutkan hati orang Israel. Nah, kenapa Kaleb berani minta Hebron? Karena sejak 45 tahun yang lalu, pada waktu dia umur 40 tahun, dia ditugaskan oleh Musa mengintai negeri Kanaan. Dia sudah optimis. Dia mampu, ya. Dia sudah optimis. Dia mampu kalahkan orang-orang raksasa itu. Ya. Jadi dia bukan tergolong orang pesimis. Ya. Jadi, mungkin saya salah tadi ya. Saya salah katakan tentang judul. Kalaupun saya salah katakan tentang judul tadi, saya ralat. Kaleb itu optimis sama Yosua. 10 pengintai lainnya pesimis. Tidak ada iman. Kaleb sejak usia 40 tahun, dia sudah beriman. Dia sudah yakin tentang penyertaan Tuhan. Haleluya. Coba lihat, 10 orang itu Tuhan bunuh di padang gurun. 10 orang yang memberikan laporan yang membuat bangsa Israel menangis dan takut, Tuhan bunuh di padang gurun. Sisa Yosua dan Kaleb yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Percaya dengan janji Tuhan. Nah, kenapa Kaleb berani minta tempat yang Hebron itu yang paling berbahaya? Orang-orang raksasa di sana. Kenapa? Kaleb terbiasa optimis. Ya. Kaleb terbiasa beriman kepada Tuhan. Sehingga 85 tahun sebenarnya dia sudah tua. Tapi dia kekuatan iman, percaya kepada Tuhan masih sama dengan usia 40 tahun. Jadi iman Kaleb itu nyandak bergeser. Iman Kaleb itu nyandak menurun.
Iman Kaleb itu nyandak menuki. Enggak. Dia tetap percaya dengan Tuhan meskipun sudah di usia 85 tahun. Ya. Nah, ayat 11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada masa itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Mana boleh, masa sih usia 40 tahun dengan 85 tahun sama kuatnya? Ayo kita pacu logika kita untuk menganalisa tentang kekuatan fisik itu di dua umur ini. Umur 40 tahun dan umur 85 tahun. Kira-kira kekuatan fisik itu dia makin kuat atau makin menurun? Kita pasti sepakat mengatakan bahwa usia 85 tahun mulai menurun. Ya. Tetapi sikap optimisme dari Kaleb yang dibangunnya sejak dia usia 40 tahun. Bahkan mungkin di bawah 40 tahun. Bisa saja dia percaya dengan Tuhan di usia 20-an tahun. Bisa saja dia sudah beriman kuatnya di 30-an tahun. Ya, sehingga di 40 tahun dia diutus oleh Tuhan mengintai Kanaan. Dia membawa kabar yang optimis dengan iman. Dia berkata, kita pasti kalahkan. Kita pasti taklukkan itu Kanaan. Orang yang terbiasa dari muda, dia beriman. Sampai tua, dia tetap percaya Tuhan. Ya. Di sini, ayat 12. Oleh sebab itu, dia bilang kepada Yosua, oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, hai Yosua, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Tuhan, ya, mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kaleb adalah pribadi yang dia percaya sekali dengan firman Tuhan. Kaleb adalah pribadi yang sangat percaya dengan janji Tuhan. Dia percaya firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah berkata, aku akan menyertai engkau, dia pegang itu, pasti Tuhan sertai. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Kaleb. Padahal dia sudah usia 85 tahun. Sudah opa-opa. Tenaganya pasti berkurang. Tapi dia masih bisa berkata, aku masih kuat seperti 45 tahun yang lalu. Kamu ini orang optimisme yang tinggi. Di dalam di situ juga ada iman yang percaya kepada Tuhan. Bayangkan ya. Dia bilang seperti yang difirmankan Tuhan. Nah. Kenapa dipakai kata mungkin Tuhan menyertai aku? Apakah kata mungkin ini adalah gambaran tentang keraguan-keraguan? Bukan. Mungkin Tuhan menyertai aku. Artinya dia juga tidak gegabah, ya. Tetapi dia berkata, mungkin. Artinya, dia serahkan hak prerogatif itu ke dalam tangan Tuhan. Dia bukan manusia sombong juga, yang gegabah, asal malontok tu mulu. Tapi Kaleb, dia berkata, mungkin Tuhan menyertai aku. Mungkin ini bukan ragu-ragu. Tetapi dia berkata, segala sesuatu itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau bela, pasti Tuhan bela. Kalau Tuhan mau beri itu Hebron, pasti Tuhan beri. Pasti oke. Jadi, pasti itu. Kalau Tuhan beri. Dia berkata, mungkin Tuhan menyertai aku. Ya, dia berkata, kalau Tuhan menyertai aku bisa rebut itu. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Ya? Apakah kita masih mampu berkata, kalau Tuhan beserta saya akan mampu. Kalau Tuhan menampingi saya, Tuhan berkenan, saya pasti bisa. Ya. Jadi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi kata mungkin itu, dia menyerahkan kedaulatan itu ada dalam tangan Tuhan. Dia juga bukan orang yang gegabah, yang akhirnya membuat dia sombong. Ya. Tidak, tetapi dia serahkan ke Tuhan. Mungkin Tuhan akan menyertai aku.
Artinya dia berkata, kalau Tuhan mau sertai aku, pasti berhasil, pasti jadi. Nah, ditambah dengan seperti, ya, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Belajarlah pegang janji Tuhan, saudara-saudara. Ini janji Tuhan. Belajarlah pegang janji Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berdusta. Ya. Tuhan tidak pernah berdusta. Kaleb dapat Hebron usia 85 tahun. Padahal Tuhan sudah menunjukkan di depan matanya usia 40 tahun. 45 tahun dia harus sabar menunggu. Baru dia dapat Hebron. Ini bukan penantian yang singkat. 45 tahun, satu generasi. Dia harus tunggu itu. Ya. Satu generasi. Kaleb tunggu. Dan tibalah saatnya. Ketika tiba saatnya, Tuhan menyerahkan itu. 85 tahun. Jangan paksakan diri Anda. Ya, kalau belum 85 tahun. Jangan Anda pikir 60 tahun itu sudah pas untuk mendapatkan Hebron. Mungkin Anda berpikir saya sudah 70 tahun sudah pantas. Tapi Kaleb nanti 85 tahun baru dia dapat Hebron. Nah, dia pegang janji Tuhan. Ya, dan dia pilih dia pilih tempat yang berbahaya. Ya, Kiryat Arba. Arba artinya orang-orang besar ada di sana. Itu yang dia pilih. Memang luar biasa. Sotua Marmareno. Ya. Sama dengan kalapa lebih tua lebih baminya. Itu Kaleb. Ya, kita yang sudah mulai tua-tua, jangan sampai iman kita berbeda dengan pada waktu muda. Ketika kita sudah tua renta, kita tidak berdaya lagi, berhadapan dengan pergumulan, masalah, tantangan. Kalau engkau berhadapan dengan tantangan, engkau akan mampu menghadapi tantangan yang besar sekalipun di masa tua. Kalau engkau terbiasa dari muda, engkau sudah beriman kepada Tuhan. Jadi penting beriman sejak muda. Beriman sejak usia muda. Iya. Dan itu iman itu dia tetap bertumbuh, bertahan, bertumbuh subur, bertahan di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita masa tua, iman kita tidak berubah. Kita tetap percaya dengan Tuhan. Mungkin ada orang-orang tua yang nonton malam hari ini. Biasanya ketika sudah mulai tua, ya, kita mulai pasrah, kita mulai takut, kita mulai khawatir dengan masa tua. Ternyata tidak perlu khawatir dengan masa tua. Kalau engkau belajar beriman dari masa mudamu sampai usia tuamu, engkau akan tetap percaya kemahakuasaan Tuhan. Jadi jangan cuma percaya berapi-api pada waktu kita kuat 40, 50-an. 30-an, 40-an, 50-an. Setelah 60-an kita mulai ciut, kita mulai khawatir, kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Kaleb tidak seperti ini. 85 tahun. Dia masih tetap percaya janji Tuhan. Amin, saudara. Sudah tua, 85 tahun. Kaleb masih dia tetap percaya janji Tuhan. Sepertinya, ayat 12. Seperti yang difirmankan Tuhan. Dia cuman pegang saja janji Tuhan. Yang dia percaya cuman firman Tuhan. Dia letakkan kepercayaan penuh itu ke dalam apa? Firman Tuhan. Apakah engkau masih percaya dengan firman Tuhan hari-hari ini atau tidak? Ketika kita berhadapan dengan pandemik dan ini corona itu, COVID-19 ini, dia menghancurkan sendi-sendi perekonomian. Apakah engkau masih tetap percaya dengan Tuhan atau tidak? Di dalam saat-saat seperti ini, apakah engkau masih mengandalkan Tuhan atau tidak? Engkau masih percaya dengan yang tertulis di sini atau tidak? Dalam situasi sulit sekalipun, engkau masih percaya dengan firman Tuhan atau sudah tidak? Kaleb, dia tetap percaya. Sekalipun dia di usia 85 tahun. Dan yang dia minta adalah Hebron, Kiryat Arba. Orang-orang raksasa. Ada ancaman, ini tantangan terlalu besar. So tua kan? So tua, mar dia masih. Sudah tua, mar dia masih mau hadapi tantangan yang besar. Tubuh
bisa tua rentah. Meskipun manusia lahiriah kami semakin hari semakin merosot, tetapi manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot. 85 tahun. Masa sama dengan 40 tahun? Ya? Apakah Kaleb mungkin sudah lupa dengan keterbatasan fisiknya? Haleluya. Ada yang berkata mungkin pada waktu itu 80-90 masih tetap kuat. Karena manusia mati 200 tahun. 150, 100 tahun lebih. Oke lah. Tapi pesan firman Tuhan, meskipun kita makin tua secara fisik, tapi manusia batinnya dibaharui dari hari ke hari. Artinya rohanimu harus lebih hebat. Daging tubuh semakin merosot, semakin tua, 85 tahun, tetapi rohnya tetap berkobar-kobar. Amin. Makanya ketika masih muda itu kita jaga hubungan dengan Tuhan. Jaga api Tuhan itu tetap menyala. Supaya di masa tua itu luar biasa seperti Kaleb. Dia tidak ragu dengan janji Tuhan. Dia tidak takut dengan tantangan Hebron, Kiryat Arba, orang-orang enak, orang-orang raksasa. Lebih besar. Ya. Haleluya. Ayat 15. Ya. Saya baca. Yosua 14 ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Bayangkan. Arba itu ialah orang-orang yang paling besar di antara orang enak. Goliat so besar. Ada lagi yang lebih besar dari Goliat. Kaleb tidak takut. Kaleb tidak takut. Bukan karena diandalkan di kekuatan. Tapi ayat yang ke-12. Dia berkata, mungkin Tuhan menyertai aku. Artinya, dia serahkan kedaulatan itu dalam tangan Tuhan. Dan dia tahu, dia yakin, kalau dia maju jalan bersama Tuhan, dia bisa taklukkan Hebron. Pentingnya optimisme di masa muda. Pentingnya selagi kita masih muda, kita belajar percaya dengan firman. Kita belajar percaya dengan janji Tuhan. Sehingga ketika kita akan berhadapan dengan Kiryat Arba, kita berhadapan dengan Hebron yang berbahaya itu, yang menakutkan itu, kita tidak pernah takut sekalipun. Amin. Haleluya. Anda tidak akan pernah takut dengan pergumulan. Anda tidak akan pernah takut dengan tantangan. Kalau sejak muda engkau sudah belajar percaya dengan janji Tuhan. Engkau sudah mulai percaya dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Hai anak-anak muda, jangan kalah dengan Kaleb. 85 tahun. Haleluya. Lebih tua, lebih baminya. Amin. Optimis. Ya, dia yakin. Ya, memang betul di sana ada orang-orang enak, ada orang-orang raksasa, tetapi kita sanggup mengalahkan mereka. Kita sanggup menaklukkan itu tanah Kanaan. Makanya Tuhan senang dengan Yosua dan Kaleb. Dia berkata, kecualikan Yosua dan Kaleb. Tapi yang 10 itu mati juga sana di padang gurun. Pesimis kok. Ada 2 orang disuruh oleh perusahaan datang di pulau. Perusahaan apa? Sepatu dan sendal. Ya. Haleluya. Ketika 2 orang itu disuruh ya, ke pulau itu, Bapak A dan B. Ada 2 orang, A dan B. A melihat, wow, penduduk-penduduk di pulau itu belum ada satupun yang pakai sendal atau pakai sepatu. Dalam hati dia berpikir, yes, saya akan laporkan kepada pimpinan perusahaan untuk membawa sebanyak-banyaknya sendal dan sepatu di pulau itu. Mumpung orang itu penduduk di sana belum memakai sendal dan sepatu. Bawa berkarton-karton datangi pulau itu. Jual di sana. Itu Bapak A. Sekarang Bapak B.
Ketika dia lihat penduduk-penduduk di pulau itu tidak memakai sepatu, sifat pesimis itu muncul. Dan ketika dia pulang bersama-sama dengan Bapak A melaporkan, "Bos, kesempatan ini bos." Kenapa? Penduduk di pulau itu belum pakai selop, belum ada yang pakai sepatu. Kesempatan kita bawa sepatu dan sendal yang banyak ke sana. Bapak B melaporkan, "Bos, aduh, percuma bos." Kenapa percuma? Saya sudah lihat di pulau itu, orang-orang tidak mau pakai sendal dan sepatu. Laporan Bapak B, orang-orang penduduk di pulau itu tidak biasa pakai sendal dan sepatu. Pesimis. Bapak A, dia ciptakan, dia pergunakan itu kesempatan untuk apa? Menguntungkan perusahaan. Minggu depan, perusahaan ini menyiapkan berkarton-karton berdos-dos besar, dos gudang garam. Dibawalah ke pulau itu. Dan orang-orang berkerumun dan mengambil, mereka membeli sendal dan sepatu. Akhirnya perusahaan diuntungkan karena ada ribuan orang di situ meminta supaya kirimkan lagi sepatu dan sendal lainnya. Perusahaan diuntungkan berlipat kali ganda oleh informasi dari Bapak A. Tetapi Bapak B, apakah engkau karyawan di sebuah perusahaan? Apakah yang ada di dalam pikiranmu itu pesimisme? Anda belum kerja, Anda pikir gagal? Kalah sebelum berperang? Andakah yang saya maksudkan itu? Tidak ada iman, tidak ada optimisme yang tinggi. Andakah orang itu? Ini contoh saja, ya. Contoh di mana betapa pentingnya di masa muda kita belajar percaya dengan Tuhan. Betapa pentingnya di masa muda itu kita belajar beriman, kita yakin Tuhan pasti tolong. Dan ternyata sampai masa tua, Kaleb memang apa yang dia inginkan, apa yang dia percayai, jadi itu. Dan akhirnya Kaleb mendapat Hebron. Ya. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Haleluya. Kaleb ada di situ. Impact ya. Jadi ada pengaruh. Mari kita memberikan pengaruh di setiap lingkungan kerja kita di mana kita bertugas. Ya, memberikan pengaruh. Berhentilah berperang. Amanlah negeri itu. Di mana ada Kaleb, di situ aman itu negeri. Ya, jangan jadi seperti orang-orang lain yang di mana ada dia kacau tuh di situ. Ya, di mana ada dia kacau tuh di situ. Di pergaulan, di komunitas, kalau dia ada kacau itu komunitas. Belajarlah seperti Kaleb. Di mana Kaleb berada dan amanlah negeri itu, berhentilah berperang. Haleluya. Kaleb itu seperti bisa dikatakan pembawa damai dalam satu negeri. Bukan pembawa perpecahan. Ya, bukan menimbulkan pertikaian di dalam satu komunitas. Belajarlah seperti Kaleb. Optimisme tinggi sejak muda. Sampai tua dia tetap yakin dengan Tuhan. Dia sangat yakin dengan penyertaan Tuhan. Dan akhirnya ketika dia duduk di Hebron, amanlah negeri itu. Berhenti berperang. Haleluya. Impact yang positif. Ada pengaruh yang positif. Apakah engkau ketika engkau ada di dalam satu komunitas, Anda mempengaruhi komunitas itu?
komunitas yang kacau balau, komunitas yang suka menjelekkan orang, komunitas yang buruk, jorok. Ketika Anda masuk di sana, komunitas itu berubah. Inilah spirit Kaleb. Spirit orang yang beriman. Spirit orang yang yakin dengan penyertaan Tuhan. Di mana dia berada, dia membawa damai sejahtera. Di mana dia berada, dia bawa keuntungan di situ. Dia memberikan impact, dia memberikan pengaruh yang luar biasa. Jadilah pribadi-pribadi seperti Kaleb, ya, tetap percaya dengan janji Tuhan. Dan ketika dia berada di satu tempat, amanlah negeri itu. Anda ada di dalam satu kelompok, satu komunitas, amanlah kelompok itu. Diberkatilah kelompok itu. Anda membawa damai, Anda menghentikan pertikaian, atau Anda menjadi penyulut. Haleluya. Anda jadi penyulut. Anda jadi biang kerok dalam satu tempat. Jangan jadi biang kerok ya. Haleluya. Anak Tuhan itu, orang Pantekosta itu, ciri khasnya, di mana dia ada, dia bisa memancarkan garam dan terang di satu komunitas itu. Saya agak melenceng sedikit ya. Karena di sini ada amanlah negeri itu, berhenti berperang. Saya langsung teringat, Yesus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Garam, terang. Haleluya. Memberikan pengaruh. Kalau gelap, dia terangi. Pikiran-pikiran yang gelap, filsafat-filsafat kosong, dia terangi itu. Garam, fungsi garam, dia mencegah proses pembusukan. Di mana engkau ada, Anda mencegah proses pembusukan. Anda kerja di satu restoran, Anda kerja di satu tempat, Anda mencegah korupsi di situ. Anda mencegah proses pembusukan. Kaleb, dia mencegah peperangan. Dia menimbulkan damai sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan. Jadilah pribadi seperti Kaleb. Dari muda, dari kecil muda, dia tetap bersama Tuhan. Firman-Nya tersimpan di hati. Firman Tuhan tersimpan di hati. Dan firman Tuhan menguasai kepikirannya. Itulah Kaleb. Haleluya. Jadilah seperti Kaleb dan Yosua. Yosua dan Kaleb. Dua pengintai Israel. Makanya jangan heran di dunia ini, itu mata-mata yang terkenal itu, agen rahasia yang ditakuti itu adalah Mossad Israel. Kenapa agen rahasia terkemuka di dunia Mossad yang paling disegani dan ditakuti? Kenapa Mossad? Karena sudah zaman nenek moyang mereka sudah ada Yosua dan Kaleb, dua mata-mata, intelijen, ya, intelijen paling disegani itu Mossad Israel punya. Kenapa? Dari dulu ada intelijen, ada intel yang luar biasa, Yosua dan Kaleb. Haleluya. Mereka optimis. Mereka yakin sekali dengan penyertaan Tuhan. Sampai masa tua. Ya. Sampai masa tua. Mereka bersama-sama dengan Tuhan. Mereka tetap percaya dengan janji Tuhan. Apakah engkau seperti mereka berdua? Apakah engkau memiliki jiwa seperti Yosua dan Kaleb yang Tuhan puji dan Tuhan berkata, khususkan Yosua dan Kaleb karena lain jiwanya. Tuhan bilang begitu kan? Yosua dan Kaleb lain jiwanya. Jiwa itu lain. Lain, beda dengan 10 orang. Yang jiwanya itu pengecut. Jiwanya itu pesimis. Tapi Yosua dan Kaleb lain jiwanya. Optimis, beriman, tetap percaya dengan janji-janji Tuhan. Menghadapi bulan-bulan yang mengerikan hari-hari ini. Tadi pagi saya terima telepon dari seorang teman gembala. Di satu daerah itu memang hancur-hancuran ekonominya. Semua terhenti. Tidak ada lagi geliat ekonomi.
pemasukan di daerah itu. Sungguh mengerikan. Tapi saya berkata kepada dia, tetap pegang janji firman Tuhan. Karena saya sudah alami. Dia tanya sesuatu hal tentang saya. Dan saya, karena dia lihat saya pernah bersaksi tentang hal itu. Saya bersaksi tentang hal itu. Dan dia telepon saya, karena saya sudah alami pertolongan Tuhan. Dia mau tanya sama saya, bagaimana caranya itu sampai bisa kok Tuhan tolong. Saya cuma berkata, percaya dengan janji Tuhan. Banyak berdoa dan beriman kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tetap percaya di tengah badai. Ku kan berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Saya pengen mau Saya pengen mau pegang gitar ini. Apakah ada gitar di sini? Sebentar. Saya mau nyanyi. Ya, puji Tuhan. Tetap percaya Tuhan meskipun di tengah badai. Tetap percaya janji Tuhan di tengah pandemik yang paling berbahaya. Ya, Kaleb, dia percaya Tuhan sejak dia masih muda. Sampai dia tua, dia tetap percaya Tuhan. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, tetap percaya. Abu kal abu. Bahkan tingkat kepercayaan kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak tolong,
kami tetap percaya dan menyembah Dia. Amin, saudara. Jangan cuman karena masalah sembako, makan, minum, pakai, terus kita sudah tidak lagi percaya dengan Dia. Gara-gara sudah tidak ada makan satu hari, kita mulai meragukan Dia. Paulus berkata, apakah yang akan memisahkan kita dengan kasih Kristus? Pedangkah? Penjarakah? Kelaparankah? Entah. Ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Tadi saya juga sempat baca Habakuk. Habakuk dia pernah mengeluh kepada Tuhan. Ya, dia pernah mengeluh. Dia bilang, di manakah keadilan-Mu Tuhan? Berapa lama lagi kami melihat kejahatan, kami melihat sesuatu yang mengerikan. Dan pada akhirnya Habakuk itu harus berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sebaiknya saya baca dulu ya, baru saya menyanyi. Habakuk. Mana Habakuk? Habakuk pasalnya yang pertama, dengar baik saya baca. Ini nabi loh. Nabi. Ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Dia bilang Tuhan Pongo. Iya. Dia bilang Tuhan Tuli. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Waduh, Habakuk kata-kata Nabi Habakuk. Habakuk dalam keadaan stres. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Kalau mungkin Habakuk sekarang itu dia bilang, Tuhan kami sudah berdoa, gereja-gereja sudah berdoa, berpuasa, corona lebih-lebih naik. 71 di Musulat, di Minasa, daerah Kristen, daerah banyak gereja. Ton Sewer dekat Kanonang. Mati satu. Klaster kerompasan. Seorang ibu. Ton Sewer. Di Nongan masih ada satu lagi. Rumah sakit. Dulu cuma di Manado. Tomohon. Sekarang Langoan ada satu. Gereja-gereja sudah berdoa. Tuhan tolong kau. Bahkan ada yang Tuhan tolong kami tolak corona. Lebih-lebih banyak. Bukan lebih-lebih habis. Habakuk pernah mengeluh kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tolong, tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, corona, tapi tidak kau tolong. Tapi Habakuk, dia harus sadar diri. Tuhan tidak pernah salah. Dan akhirnya di ayatnya yang ke pasalnya yang ketiga, ya. Sebelum itu saya baca dulu. Dia bilang, aku telah dengar tentang engkau. Ya. Mana itu? Dia jadi Habakuk mengeluh. Tapi pada akhirnya dia bilang,
telah kudengar kabar tentang engkau. Ya, haleluya. Dan pada akhirnya di pasal 3, dia berkata, oh ya, pasal 3 ayat 2. Dia mengeluh, dia bilang, Tuhan pongo. Saya pernah mau doakan satu orang, baru bukan di Kanonang, di Manado. Selesai pimpin satu ibadah di kantor, itu ada pelayan Tuhan bilang, Pak Pendeta, yang tolong mau doakan ini orang yang sola masaki. Dan kami bilang banyak doa, tapi dia bilang, so 1 karung, so 10 karung, tapi doa mar Tuhan pongo. Dan saya doakan dia. Ya, Habakuk seperti hampir putus asa. Tetapi pada akhirnya dia berkata, Habakuk 3 ayat 2. Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau. Dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Haleluya. Dan pada akhirnya ayat 17, Habakuk berkata apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ya. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Pada akhirnya Habakuk bilang, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, haleluya, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Haleluya. Jangan cuman karena masalah sondak makan satu hari ngana ragukan Tuhan. Anda mulai ragukan Tuhan cuman karena Anda dapat sembako, sudah di PHK, sudah dirumahkan, dan Anda sulit makan hari-hari ini, dan Anda mulai meragukan Tuhan. Baca Habakuk 3 ayat 17. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Keselamatan itu lebih penting daripada sembako. Bukankah tubuh itu lebih penting daripada makanan, dan pakaian itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian dan makanan. Artinya keselamatan, sorga. Makanya katu pikir sorga kuat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar malam hari ini? Jangan ragukan Tuhan. Tetap menyembah Dia. Haleluya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Tetap cinta Dia. Cuma masalah makanan, jangan. Oke.